Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, kalian akan belajar bersama Bu Syifa tentang materi tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Nah, sebelumnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, sekarang sudah terlihat dua buah gambar. Dari kedua gambar tersebut, manakah gambar yang merupakan hak dan manakah gambar yang merupakan kewajiban? Ya, betul sekali. Gambar yang merupakan hak adalah gambar yang A, sedangkan gambar yang merupakan kewajiban adalah gambar yang B. Mengapa ya gambar yang A disebut sebagai hak dan yang B disebut sebagai kewajiban? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Jadi, setiap orang memiliki hak sejak masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa ya jadinya jika tidak ada air sama sekali di bumi ini? Hal yang terjadi jika tidak ada air sama sekali di bumi ini, yang pertama, makhluk hidup tidak bisa bertahan. Manusia, hewan, tumbuhan akan kesulitan karena tidak mendapatkan asupan air untuk bertahan hidup. Yang kedua, permukaan bumi akan berubah. Bumi akan terlihat seperti berwarna kecoklatan karena tidak ada lagi warna hijau dan biru yang disebabkan oleh tidak adanya air. Yang ketiga, bumi menjadi sangat panas karena cuaca di bumi berantakan disebabkan tidak adanya awan hujan lagi. Yang keempat, gunung berapi akan mati. Gunung berapi tidak akan mengeluarkan magma karena bahan utama dari pembuatan magma adalah air. Oleh karena itu, keberadaan sumber air di bumi sangatlah penting, sehingga kita perlu mengetahui hak dan kewajiban manusia dalam pemanfaatan sumber air. Setiap orang berhak dalam pemanfaatan sumber air. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Dan yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Selain mendapatkan hak, manusia juga harus melakukan kewajiban. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Dan yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber air. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung. Pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung memiliki tujuan untuk mempermudah perhitungan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, setiap bilangan dibulatkan ke nilai tempat tertentu seperti satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jika nilai tempat lebih besar atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke atas. Jika nilai tempat kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah.
Nah, kita perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, bulatkan bilangan 22,3 ke satuan terdekat. Kalau satuan yang kita lihat itu tempat persepuluhannya nih, angka yang persepuluhan ini, angkanya kan angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5. Tadi kalau kurang dari 5, itu dibulatkannya berarti ke bawah. Jadi, 22,3 dibulatkan ke satuan terdekat, hasilnya yaitu 22. Nah, selanjutnya, bulatkan bilangan 259 ke puluhan terdekat. Nah, kalau puluhan yang kita perhatikan itu angka yang satuan. Angka satuannya itu angka 9. Angka 9 itu lebih besar dari 5. Tadi kalau lebih besar dari 5, maka bilangannya dibulatkan ke atas. Nah, jadi 259 dibulatkan ke puluhan terdekat karena dibulatkan ke atas, jadinya hasilnya 260. Nah, contoh yang ketiga, itu bulatkan bilangan 5236 ke ratusan terdekat. Kalau ratusan yang kita lihat itu angka puluhannya. Angka puluhannya nih berarti yang ini angkanya angka 3. Nah, angka 3 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, maka kita bulatkannya ke bawah. Berarti 5236 jika dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya adalah 5200 karena dibulatkannya tadi ke bawah. Oke, contoh yang keempat. Bulatkan bilangan 53.689 ke ribuan terdekat. Kalau ribuan yang kita perhatikan itu angka ratusannya nih, yang 6. Nah, angka 6 ini lebih besar daripada 5. Maka bilangannya dibulatkan ke atas, betul sekali. Jadi, 53.689 jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka hasilnya menjadi 54.000 karena dibulatkannya ke atas. Oke, selanjutnya contoh yang kelima adalah penaksiran. Oke, taksirlah hasil dari 5.236 ditambah 6.589 ke ribuan terdekat. Oke, kita ubah dulu ya karena soalnya penjumlahan. Kita ubah dulu. Kalau ribuan terdekat yang diperhatikan apa? Ya, betul. Yang diperhatikan tadi angka yang ratusannya nih. Berarti di sini ada angka 2 dan angka 5. Angka 2 itu lebih besar atau lebih kecil ya daripada 5? Ya, angka 2 itu kurang dari 5. Maka dibulatkannya ke bawah menjadi 5.000. Oke, kalau 5 itu tadi katanya kalau angkanya 5 dibulatkannya ke atas atau ke bawah ya? Ya, benar sekali. Angka 5 dibulatkannya ke atas. Maka hasilnya menjadi 7.000. Nah, 5.000 ditambah 7.000 sama dengan 12.000. Betul sekali. Jadi, hasil dari 5.236 ditambah 6.589 jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka hasilnya 12.000. Oke, coba kita latihan bersama-sama ya. Bulatkan bilangan 451,7 ke satuan terdekat. Kalau satuan terdekat yang kita perhatikan apa tadi? Iya, benar, persepuluhannya ya. Nah, di sini angkanya itu 7. 7 itu lebih besar atau lebih kecil ya daripada 5?
Iya, benar sekali. 7 itu lebih besar daripada 5. Sehingga kita bulatkannya ke atas. Nah, benar sekali. Kita bulatkan ke atas. Jadi hasilnya 452. Oke, selanjutnya soal yang kedua, bulatkan bilangan 132 ke puluhan terdekat. Kalau puluhan yang kita perhatikan apa ya? Ya benar, angka tempat satuannya. Angkanya itu angka 2. Kalau angka 2 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari angka 5? Lebih kecil, benar sekali. Kalau lebih kecil, kita bulatkannya ke atas atau ke bawah ya? Benar, kita bulatkan ke bawah. Sehingga hasilnya menjadi 130. Benar sekali. Oke, selanjutnya kita bulatkan bilangan 1507 ke ratusan terdekat. Kalau ratusan yang diperhatikan tadi apa? Tempat puluhannya. Oke, berarti di sini angka 0 ya. Angka 0 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari angka 5? Ya, betul. Angka 0 ini lebih kecil dari angka 5. Sehingga kita bulatkannya ke atas atau ke bawah? Benar sekali, kita bulatkannya ke bawah. Sehingga hasilnya menjadi 1500. Oke, selanjutnya bulatkan bilangan 16.252 ke ribuan terdekat. Nah, kalau ribuan yang diperhatikan apanya ya tadi? Benar sekali, yang ratusan nih, yang angka 2. Kalau angka 2 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari angka 5? Benar, angka 2 ini lebih kecil dari angka 5, sehingga dibulatkannya ke bawah atau ke atas? Ke bawah, benar sekali. Nah, hasilnya jadi 16.000 karena dibulatkannya ke bawah. Oke, selanjutnya taksirlah hasil dari 3.204 ditambah 4.882 ke ribuan. Kalau tadi ribuan yang diperhatikan apa? Yang angka tempat ratusan, betul sekali. Ini ada angka 2 dan angka 8. Angka 2 ini lebih besar atau lebih kecil ya dari 5? Benar, angka 2 ini lebih kecil daripada 5. Sehingga dibulatkannya itu ke bawah dan hasilnya menjadi 3.000. Benar sekali. Oke, nah kalau angka 8 ini lebih besar atau lebih kecil ya daripada 5? Benar, angka 8 lebih besar daripada 5, sehingga dibulatkannya ke atas. Nah, jadinya berapa kalau dibulatkannya ke atas? Jadinya 5.000. Benar sekali. Oke, jadi 3.000 dijumlah dengan 5.000, hasilnya berapa? Hasilnya 8.000. Benar sekali. Jadi 3.204 dijumlahkan dengan 4.882, jika ditaksir ke ribuan terdekat, hasilnya adalah 8.000. Pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban serta pembulatan dan penaksiran bilangan telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.
Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan kepada ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.